Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai heterogeneous network. Kelompok 2 itu terdiri dari Saudara Prasetyo, Dafatullah, Muhammad Arafat, Muhammad Isatria, dan Bindi Ali Nugraha dengan mata kuliah Sistem Komunikasi. Dosen pembimbing Bengawan Alfarezi, STMT, dan IPM. Pembahasan. Pengertian heterogeneous network merupakan sebuah jaringan multiplayer, multiteknologi, dan kemungkinan multiband secara lebih spesifik. Merupakan evolusi dari struktur jaringan yang mengombinasikan makro dan small cell layar, termasuk micro NLP, piso NLP, dan femtokel, Wi-Fi hotspot, maupun distributed anything system. Heterogeneous network sendiri merupakan sebuah jaringan yang terdiri dari makrosel yang bertransmisi pada level daya yang tinggi, di mana makrosel melapis small cell yang biasa dikenal dengan low power node. Jadi jenis heterogeneous network pertama yaitu satelit atau gigant merupakan Harris Manufacturing (COLTD) adalah jenis perangkat komunikasi satelit yang merupakan terminal SATCOM Portable Broadband Global Area Network yang menyediakan kemampuan jaringan radio taktis. 2. Mobile wireless. Teknologi generasi 0 atau era pra-panggilan. Teknologi seluler nirkabel melalui dari teknologi generasi 0 itu dimulai pada titik di mana kita memanggil 0G. Telekomunikasi seluler menjadi tersedia tepat setelah Perang Dunia Kedua. Mereka adalah pendahulu dari teknologi seluler generasi pertama. Sistem ini disebut sistem 0G atau generasi 0. Teknologi ini yang digunakan dalam sistem 0G tercantum di bawah ini. 1. PPT, 2 MTS, 3 IMTS, 4 AMTS, 5 OLT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Prasetyo. Baik, saya akan menjelaskan tentang teknologi generasi pertama atau 1G. 1G adalah singkatan dari generasi pertama, mengacu pada generasi pertama dari teknologi telekomunikasi nirkabel. Ini disebut telepon seluler. Mereka menetapkan standar nirkabel yang dikembangkan pada 1980-an. Teknologi 1G menggantikan teknologi 0G. Penggantinya adalah 2G yang memanfaatkan sinyal digital. Jaringan nirkabel 1G menggunakan sinyal radio analog. Melalui 1G, panggilan suara dimodulasi ke frekuensi yang lebih tinggi, sekitar 150 MHz, dan naik ketika ditransmisikan antara menara radio. Ini dilakukan dengan menggunakan teknik yang disebut frekuensi division multiple access atau VDMA. Oke, selanjutnya. C. Teknologi generasi kedua atau 2G atau 2,75G. 2G adalah kependekan dari teknologi telepon nirkabel generasi yang kedua. Biasanya tidak dapat mentransfer data, seperti surat elektronik atau perangkat lunak. Selain dari panggilan suara digital itu sendiri, dan dapat tambahan dasar lainnya seperti waktu dan tanggal. Layanan GSM digunakan oleh lebih dari 2 miliar orang di lebih dari 212 negara dan wilayah. Di mana-mana standar GSM membuat roaming internasional sangat umum di antara operator telepon seluler, memungkinkan pelanggan
untuk menggunakan telepon mereka di banyak bagian dunia. Oke. D. 2,5G atau biasa dikenal GPRS. 2,5G adalah singkatan dari generasi kedua setengah. Adalah teknologi nirkabel seluler yang dikembangkan di antara pendahulunya, 2G dan penggantinya, 3G. GPRS dapat memberikan kecepatan data mulai dari 5 KB per second hingga mencapai 115 KB per second. Ini dapat digunakan untuk layanan seperti akses protokol aplikasi nirkabel atau WAP, layanan pesan multimedia atau MMS. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Windy Aldi Nugraha. E. 2,75G atau dikenal 8G. Peningkatan kecepatan data untuk evolusi GSM. 8G atau GPRS adalah kependekan dari Enhanced Data Rate untuk GSM Evolution. Adalah teknologi ponsel digital yang bertindak sebagai perangkat tambahan untuk jaringan 2G dan 2,5G, layanan radio paket umum atau GPRS. Teknologi ini bekerja di jaringan GSM. 8G adalah superset bagi GPRS dan dapat berfungsi pada jaringan apapun dengan GPRS digunakan asalkan operator mengimplementasikan peningkatan yang diperlukan. Selanjutnya. F. Teknologi generasi ketiga atau 3G 3,75G. 3G adalah generasi ketiga standar dan teknologi ponsel. Ini didasarkan pada keluarga standar International Telecommunication Union atau ITU di bawah program telekomunikasi seluler internasional. IMT 2000. Teknologi 3G memungkinkan operator jaringan untuk menawarkan kepada pengguna layanan yang lebih luas dengan tingkat yang lebih tinggi sambil mencapai kapasitas jaringan yang lebih besar melalui peningkatan efisiensi spektral. Selanjutnya. G. Teknologi generasi keempat. 4G. Mengacu pada generasi keempat standar nirkabel seluler. Ini adalah penerus dari keluarga standar 3G dan 2G. Nomenklatur generasi umumnya mengacu pada perubahan sifat dasar layanan. Teknologi transmisi yang tidak kompatibel mundur dan pita frekuensi baru. Yang pertama adalah perpindahan dari transmisi analog 1G ke digital 2G. Tahun 1981 pada tahun 1992. Selanjutnya, protokol cluster heterogeneous network. Yang akan dijelaskan oleh Saudara Dapa. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang protokol cluster. Wireless Sensor Network atau disebut dengan WSNS. Terdiri dari sensor otonom yang didistribusikan secara spasial untuk secara kooperatif memantau kondisi fisikal atau lingkungan seperti suhu, suara, getah, getaran, tekanan, gerakan atau polutan,
2. Pengembangan jaringan sensor nirkabel dimotivasi oleh aplikasi militer seperti pengawasan medan perang. Mereka sekarang digunakan di banyak area seperti industri dan sipil, termasuk pemantauan dan kontrol proses industri, pemantauan kesehatan mesin, pemantauan lingkungan atau habitat, aplikasi kesehatan, otomatisasi rumah, dan kontrol lalu lintas. Karena sensor-sensor ini memiliki masa pakai baterai yang rendah, mereka mengumumkan sekali pakai untuk kasus ini. Masa pakai baterai habis ketika energi mereka habis. Jadi, energi adalah sumber yang langka untuk jaringan sensor nirkabel. Kita harus mengelola dengan akurat dalam penggunaan energi yang tepat untuk meningkatkan masa pakai sensor. A. Protokol lead. Protokol lead adalah algoritma routing hierarchy yang dapat mengatur node menjadi kumpulan klaster. Setiap klaster dikontrol oleh kepala klaster. Kepala klaster memiliki beberapa tugas. Yang pertama adalah mengumpulkan data dari anggota klaster dan diakumulasikan mereka. Yang kedua adalah pengiriman langsung data akumulasi untuk tenggelam. Model yang digunakan dalam lead menunjukkan pada gambar 1. Yang ketiga adalah penjadwalan berdasarkan time division, multiple access atau DTMA. Dalam hal itu, setiap node dalam cluster yang terkait dengan slot waktunya dapat mengirim data pengumpulan. B. Protokol H sampai atau HERP. HERP adalah hierarki rute protokol didasarkan pada lead dan Pegasus protokol. Di HERP, jaringan pendirian dimulai dengan pembentukan klaster. Beberapa klaster dibentuk dengan satu kepala klaster atau CH di setiap klaster. Setiap klaster berisi beberapa node yang disebut node anggota. Setelah klaster terbentuk, rantai didirikan di antara semua CH menggunakan algoritma Seraka. A. CH dipilih sebagai simpul pemimpin dari rantai ini untuk mengirim data ke BS. Operasi HERP dipecah menjadi beberapa putaran, di mana setiap putaran dimulai dengan fase pengaturan, diikuti oleh fase transmisi data. Selanjutnya, protokol SID akan dijelaskan oleh Muhammad Arafat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang protokol SCP. Protokol SCP ditingkatkan protokol lead. Tujuan utamanya adalah menggunakan sensor heterogen dalam jaringan sensor nirkabel. Protokol ini beroperasi seperti lead, tetapi dengan perbedaan ini, pada protokol SIP ada dua yang berbeda tingkat energi. Karena itu sensor tidak homogen. Gambar 3 menunjukkan apps dari dasar cluster head serta noda normal. Penyebaran noda maju di SIP untuk 100 noda. Bisa dilihat di sebelah kiri. Next. D. Protokol yang diusulkan. Dalam lead, SIP dan HERP protokol karena secara tidak sengaja memiliki kepala cluster. Di beberapa bagian jaringan tidak memiliki kepala cluster dan bagian lain memiliki kepala cluster dengan kebatasan tinggi adalah probabilitas. Protokol yang diusulkan adalah perpanjangan dari HERP. HERP dibuat dengan pembentukan cluster. Beberapa noda yang disebut noda anggota termasuk dalam setiap cluster.
Rantai dibuat di antara semua kepala klaster menggunakan algoritma Sraka. Sebuah noda dipilih sebagai noda pemimpin dari rantai ini untuk mengirim data ke BS atau base station. Seperti halnya Heart, operasi protokol yang diusulkan dipecah menjadi beberapa putaran, di mana setiap putaran dimulai dengan fase setup, diikuti oleh data fase transmisi. Sebenarnya, protokol yang diusulkan dirancang untuk meningkatkan wilayah stabil. Heart berdasarkan pada proses hierarki pengelompokan menggunakan parameter karakteristik heterogenitas, yaitu fraksi dari noda maju atau M dan faktor energi tambahan antara noda maju dan normal, dalam kurung A, seperti yang digunakan dalam SIP. Next. Penerapan jaringan heterogen pada teknologi LTE Advanced. Long-term evolution atau LTE merupakan teknologi berbasis Internet Protocol atau IP yang dikeluarkan oleh 3GPP sebagai standar untuk komunikasi data nirkabel berkecepatan tinggi. Teknologi ini mendukung banyak aplikasi dan fitur yang dapat dinikmati oleh pengguna, seperti dalam hal edukasi, hiburan, ekonomi, dan bisnis. Dibandingkan dengan teknologi sebelumnya, pada teknologi HSPA+, LTE mengalami peningkatan kecepatan yang cukup besar, yaitu untuk arah downline mencapai 100 MB per second dan arah upline mencapai 50 MB per second. Next. Heterogeneous Network atau LTE-A. Jaringan heterogen atau HETNET adalah cara yang menjanjikan untuk memenuhi persyaratan Long-Term Evolution Advanced. Dalam hal lalu lintas data, jangkauan dan kapasitas di HETNET perbedaan daya muncul antara stasiun induk di berbagai tingkatan. Penggunaan skema asosiasi pengguna yang akan menyebabkan ketidakseimbangan muatan antara stasiun induk ini sehingga mempengaruhi kinerja jaringan. Dalam jaringan 3GPP LTE, pengguna dikaitkan dengan stasiun pangkalan atau BS berdasarkan pada sinyal yang diterima tertinggi atau Sheikh Idris et al. 2018. Meskipun demikian, hubungan ini tidak praktis dalam LTE-A HETNET karena perbedaan kekuatan transmisi antara macro cell dan sel-sel kecil. Chore et al. 2012. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata yang salah dan kurangnya informasi pada makalah kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.